Baik, kakak-kakak, selamat malam semuanya. Malam baik. Selamat malam. Malam baik. Malam baik, kakak. Malam baik, kakak. Selamat berjumpa kembali di kali ini kita kakak-kakak, malam ini kita berdiskusi selama Suara saya doubling kah? Iya, kakak. Drabling, kakak. Drabling. Iya, kakak, iya. Oh, mungkin yang pakai dua perangkat, satunya dikasih imut dulu, kasih kecil. Baik, sudah kakak-kakak. Oke, baik kakak-kakak. Jadi kita akan berdiskusi selama 1 jam tentang bagaimana kita membuat rencana tindak lanjut atau RTL program pengembangan dalam dalam kegiatan PKG ini kakak-kakak, ya PKG PJOK ini. Nanti kita akan membuat rencana tindak lanjut. Jadi kita akan berdiskusi selama 1 jam ke depan, ya. Harapan saya kita bisa mengikuti kegiatan ini dengan penuh agar nanti kakak-kakak membuat RTL rencana tindak lanjut dapat membuat sesuai dengan instruksi dan juga alur-alur yang ada di dalam kegiatan ini, dalam modul ini. Baik kakak-kakak sekalian, salam sehat dan bahagia semua kakak-kakak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Marilah kita awali kegiatan kita ini dengan doa. Kakak Regina bisa pimpin kita dalam doa. Halo, Kakak Regina. Kakak Regina. Iya, kakak. Oke, Kakak Regina boleh pimpin kita dalam doa. Baik. Marilah kita siapkan diri untuk berdoa. Izinkanlah saya berdoa menurut ajaran agama Islam. Ya Allah, terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk malam hari ini memulai kegiatan kami. Lindungi kami dalam mengikuti kegiatan ini sehingga materi apa yang kami terima pada malam hari ini dapat kami terima dengan baik. Amin. Doa Baik, selesai. terima kasih kepada Kakak Regina yang telah mengangkat kita dalam doa. Kakak-kakak sekalian, kita lanjut ke slide yang berikut. Kakak-kakak, kita tenangkan hati dan pikiran, arahkan kakak-kakak semua perhatian dan juga fokus untuk kita belajar bersama pada malam hari ini. Mari kita munculkan rasa bersyukur dan juga rasa ingin tahu dan juga kebajikan sekalian. Sudah doa bersama. Kakak-kakak, sekali saya mengulangi kesepakatan kita bahwa menyalakan kamera, mematikan mikrofon, terus hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand kalau hendak bertanya atau berbicara, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Baik kakak sekalian, tujuan kita pada sesi kali ini 1 jam ke depan ini yaitu kita merefleksikan modul 3 dan kita semua bisa berbicara, berdiskusi dan memahami penugasan untuk rencana tindak lanjut. Jadi ada 2 tujuan kegiatan kita pada malam hari ini. Agendanya kakak-kakak ada 5 agenda. Yang pertama pendahuluan, kesiapan belajar, penyampaian tujuan, komitmen bersama, itu 5 menit. Refleksi awal nanti 10 menit. Penyampaian rencana tindak lanjut, pengantar tugas, tugas RTL, penilaian, lini masa, itu 20 menit nanti. Dialog, diskusi dan tanya jawab, 7 menit, dan penutup. Kakak-kakak saya harap supaya kita semua aktif
dalam mengikuti agenda ini. Ada 7 agenda ini, kakak-kakak. Baik, kakak-kakak, kita ke pendahuluan. Saya tanya dulu kakak-kakak sekalian, boleh jawab di kolom chat atau dijawab secara langsung dengan klik resen. Kakak-kakak berada di level mana dari level 1 sampai level 10 untuk persiapan belajarnya, kakak-kakak? Persiapan belajar kakak-kakak sampai saat ini itu berada di level mana? Silakan kakak-kakak, boleh diketik di kolom chat. Silakan kakak-kakak. Kakak Hiro 7. Kakak Patris 8. Oke, yang lain baru 2 orang yang menjawab. Kakak-kakak, apakah saya sendiri yang on cam atau jaringan saya kurang bagus sehingga kakak-kakak yang on cam saya tidak bisa lihat muka dari sini? Ada on cam, kakak, ada on cam. Oh, saya lihat saya sendiri, jadi saya pikir saya sendiri di ruang ini. Oh ya, kita baca satu-satu ya. Kakak Hiro 7, kakak Patris 8, kakak Paul 5, kakak Sil 7, kakak Rahman 6, kakak Theo 6, kakak Pascal 6, kakak Regina dan kakak Get belum muncul ini. Kakak Fred 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kakak Regina 5. Oke, yang lain kakak Get belum? Kakak Get 6. Oke, baik kakak-kakak. Kita mempunyai level masing-masing. Saya akan bertanya alasan dari level yang tertinggi, yaitu kakak Patris. Silakan kakak Patris. Alasan kenapa kakak memilih level A7? Level 8. Silakan kakak. Baik, kakak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya memilih level 8 karena selama ini kakak tanyakan saya berada di level 7. Setelah mengikuti kegiatan PKG ini, banyak hal yang saya dapatkan dalam kegiatan PKG ini yang sudah saya terapkan di siswa, dan siswa juga merasa senang dengan apa yang telah saya buat, pembaruan yang saya lakukan. Sehingga saya rasa bahwa pembelajaran saya sudah ke arah yang lebih maju, kakak. Mungkin hanya itu dari saya kembalikan. Baik, untuk kakak Patris, kalau untuk proyek ini, perencanaan proyek kakak di level 8 juga kan? Ya, kakak? Iya, kakak. Oke, baik, kita berikan tepuk tangan untuk kakak Patris. Baik, yang berikut kakak Regina yang paling bawah ini. Silakan kakak Paul ya, kakak Paul dan kakak Regina. Kakak Paul silakan, kakak Paul duluan, karena kakak Paul yang jawab duluan level 5. Kenapa kakak Paul berada di level 5? Baik kakak. Nah, kenapa saya pilih level 5? Ya. Baik kakak. Terima kasih. Kenapa saya pilih level 5? Dalam persiapan RTL ini, tadi saya coba hubungi mendekatkan dengan komunitas yang ada. Terus teman-teman mulai kami sibuk dengan kalian punya apa, jadi atur sendiri saya. Jadi itu memang saya merasa ada tantangan tuh kakak. Jadi bagi ke depan kalau misalnya mereka sibuk urus dengan soal ujian, kami masih sibuk urus rapor ke apa yang kau atur saja. Jadi saya bilang, wih kamu tidak bisa mendukung kah? Jadi saya bilang, baik sudah, kalau gitu kita atur sendiri saya. Itu saya langsung pamit. Begitu saja kakak, saya berada di level 5. Iya, kakak Paul begini kenal yang luar biasa nih. Kakak Paul sudah kadang kepala sekolah kah? Ibu kepala sekolah ini dia lagi sakit, dia muka bengkak, baru-baru dia jatuh, jadi dia tidak bisa dia tidak bisa ke sekolah dalam 1-2 minggu nih. Jadi saya juga jadi macam bagaimana. Kemarin sampai kunjung dia tuh dia muka bengkak sekali. Jadi komunitas berarti kakak punya teman-teman guru di sana tidak kooperatif ya untuk mendukung teman-teman dalam pengembangan kompetensi. Tahu lagi mereka juga pada sibuk dengan dorang punya PPG, jadi kita mau apa juga macam bagaimana, saya juga tidak mengerti aja. Karena saya untuk RTL ini saya siap. Baik kakak Paul, nanti coba kakak Paul.
Nah, baik Kakak Kalau Paul. untuk apa Coba rencana Kakak tindak Paul lanjut minta ini, breaknya. makanya kakak, kalau untuk rencana tidak lanjut ini kalau 1-2 orang untuk diajak kerjasama bisa, tapi untuk secara keseluruhan untuk teman-teman guru yang mendukung kayaknya berat. Nah, jadi kalau misalnya 1-2 guru yang saya rasa macam Ya, apa baik. itu bisa, jadi mereka bisa mendengar arahan saya bilang nanti saya coba presentasikan rencana tindak lanjut yang tugas sesuai dan saya buat ini jadi teman-teman lain bisa mendukung. Ya lain kalau kita omong mereka bangun jalan, jadi saya rasa macam kurang hati, jadi biar sudah. Saya aja macam tidak ada semangat lagi kakak, akhirnya kalau saya omong terakhir begitu kalau dong bangun jalan tanpa persetan itu kalau saya aja bilang baik Kakak Paul, ini persoalan yang luar biasa. Jadi nanti Kakak Paul berusaha untuk komunikasi dulu teman-teman untuk minta pengertian mereka untuk penyampaian dan tindak lanjut ini, karena minimal dengan kita menggerakkan komunitas yang ada di sekolah kita. Kalaupun mentok, nanti saya kontak Pak Kabid supaya Pak Kabid yang telepon ke bawah saja ke kepala sekolah. Begitu saja Kak Paul. Oke, siap kakak. Nanti saya coba Bisa, Kak Paul, ada Oke. Ya kakak, nanti saya coba ada guru senior satu yang dia bisa bimbing ada satu teman guru di bawah kepala sekolah, makanya dia dia lebih tua dari ibu kepala sekolah karena dia belum sertifikasi, maka dia jadi guru bantu. Nah, dia itu bisa bimbing teman-teman guru yang lain, tapi selama ini kan dia ada halangan, jadi nanti coba saya dekati dia supaya dia bisa mendekati baik. dengan terima kasih untuk Kakak Paul. Kita berikan tepuk tangan untuk Kakak Paul. Baik, jadi memang kakak-kakak ya, tentu ada kendala dan tantangan yang kita alami, baik dari dalam maupun dari luar. Kakak-kakak. Jadi saya pikir kita dalam komunitas ini kita dapat membantu persoalan yang dialami Kakak Paul. Jadi kalau Kakak Paul misalnya teman-teman tidak gitu, bisa Kakak Paul undang dari sekolah-sekolah lain saja, teman-teman guru olahraga di sekolah lain yang bisa diajak bersama, dan Kakak Fred itu bisa kolaborasi dengan Kakak Fred. Dengan teman-teman guru di Kakak Fred yang bisa diajak untuk ikut kegiatan itu boleh diajak. Bisa Kakak. Baik, Kakak Regina, bagaimana Kakak Regina? Lanjut yang Kakak Paul alami. Kakak Regina silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi saya memilih level 5, kenapa? Mungkin terus terang selama ini saya punya tugas, saya ada kesulitan kakak. Jadi seperti yang Pak Dodi omong tadi, di sekolah itu teman-teman guru tuh masa bodoh tinggi. Kita omong bilang minta bantuan apa tuh kan mereka masa bodoh kakak. Jadi apalagi yang tadi Pak Dodi omong bilang kepala sekolah itu dia siap, tapi teman guru lain ini tidak bisa karena sibuk, ada yang PPG, ada yang alasan susun mereka punya soal. Jadi kita ini kendala, maksudnya setengah mati kakak, apalagi yang barang begitu saya tidak tahu, jadi setengah mati. Ini begini kakak, dari saya begitu kakak. Baik. Jadi kita tidak perlu pesimis kakak-kakak. Ini kan sampai kita sudah kalah di sebelum berperang. Ini bagian dari tantangan. Jadi tantangan ini bagaimana kakak-kakak bisa meminimalisir. Nah, kita kemarin kan belajar soal asset based thinking, berpikir berbasis aset. Jadi saya pikir kakak-kakak mampu memanajemen setiap persoalan yang muncul ketika kita mengalami kendala di lapangan. Jadi persoalan yang muncul juga bukan kakak-kakak sendiri alami, saya juga demikian mengalami seperti itu. Tapi bagaimana kita melakukan pendekatan yang intensif dengan teman-teman guru di sekolah agar mereka juga terlibat membantu kita dalam kegiatan ini. Karena sekolah itu merupakan suatu komunitas, di dalamnya teman-teman guru harus saling membantu yang seperti kita bahas kemarin ya, searah, sevisi, semisi ya. Jadi saya sangat yakin Kakak Paul dan Kakak Regina, ya, persoalan ini kakak-kakak bisa alami. Jangan menjadikan ini sebagai yang membuat kakak-kakak jadi minder, jadi tidak semangat. Saya sangat yakin kemampuan kakak-kakak dalam berkomunikasi dengan teman-teman bisa mengagitasi kakak-kakak yang lain, guru-guru di sekolah,
untuk dapat bekerja sama, berkolaborasi untuk menyusun kegiatan kita semua, khusus kegiatan RTL nanti kakak-kakak memberikan sosialisasi terhadap apa yang kakak-kakak rencanakan. Baik, bisa kakak-kakak ya? Bisa kakak. Bisa. Oke. Baik, kalian Bisa. kalau bisa kita on cam semua, kan biar kita lihat pamflet muka yang bisa ngomong sendiri nih. Oke, baik kakak sekalian. Baik, tujuan pembelajaran kita kakak sekalian, yaitu kakak-kakak dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, dan juga aspek penilaian lini masa yang dengan baik dan benar. Jadi kakak-kakak, kita hanya RTL ini melanjutkan proyek yang kakak-kakak sudah rencanakan kemarin ya. Jadi kemarin kakak-kakak sudah membuat perencanaan pembelajaran berbasis proyek. Nah, sekarang perencanaan yang kakak buat itu akan menjadi sebuah rencana tindak lanjut, ya. Perencanaan tindak lanjut, bagaimana kakak-kakak merancang berbasis proyek tadi di dalam komunitas. Jadi nanti kakak-kakak akan memberikan sosialisasi kepada komunitas kakak-kakak di sekolah, ya, komunitas guru, teman-teman guru di sekolah. Nah, nanti kita akan berbagi cara bagaimana aspek penilaiannya, terus lini masa pembuatan RTL-nya, sehingga kakak-kakak mampu membuat RTL ini dengan efektif dan efisien sesuai dengan waktu yang ditentukan. Baik kakak-kakak, sebelum ke sana kita refleksi awal dulu. Mari kakak-kakak kita mengingat kembali pembelajaran kita berbasis proyek kemarin. Pembelajaran kita berbasis proyek kemarin. Yang pertama, bagaimana kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Bagaimana kakak-kakak? Bagaimana menurut kakak-kakak jika proyek yang kakak-kakak rancang, pembelajaran proyek ini kita lakukan secara kolaboratif, berkolaborasi dengan teman-teman rekan sejawat yang ada di sekolah atau di dalam komunitas belajar di sekolah. Silakan kakak-kakak. Yang mau menjawab silakan, boleh resen kakak-kakak. Bagaimana menurut kakak-kakak? Bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan secara berkolaborasi? Silakan kakak-kakak. Yang memberikan pandangan silakan. Silakan kakak-kakak. Kak Fred mungkin mau berbicara. Silakan Kak Fred. Atau saya pakai spinware saja ya biar bisa apa? Spinware. Oke, Kakak Paul silakan. Baik kakak, terima kasih. Kakak Paul. Baik kakak, terima kasih. Jadi di sini bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar. Kalau misalnya menurut saya jika pembelajaran berbasis proyek ini kalau misalnya laksanakan di komunitas saya tuh itu sangat luar biasa sekali karena ada hubungan, maksudnya ada di situ ada kerjasama antara guru-guru, misalnya guru kelas, guru mata pelajaran lain atau guru agama, guru seni budaya, maksudnya mereka bisa ambil bagian entah dari bidang mereka misal masing-masing yang berkaitan dengan aktivitas yang kita ambil, misalnya dalam kegiatan misalnya saya ambil tentang gaya hidup sehat. Jadi di situ misalnya antar kolaborasinya bisa berjalan dengan baik. Nah, terus juga dengan siswa-siswa yang sebagai yang melaksanakan proyek yang saya buat itu juga pasti ada kolaborasinya juga bagus. Jadi begitu saja Kak menurut saya. Kak kembali. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Kakak Paul.
Silakan kakak-kakak yang lain. Silakan kakak-kakak yang lain. Oke, Kakak Hiro. Baik, saya coba menjawab sedikit. Bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran basis proyek kita lakukan berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah? Dengan melibatkan rekan sejawat kita di sekolah, kita dapat saling berbagi ide, pengalaman, dan sumber daya yang baik dan menarik untuk menciptakan proyek-proyek yang lebih menarik. Ini guna untuk mengembangkan minat dan bakat dan juga ide-ide yang baru untuk siswa terkhususnya. Saya kembalikan. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu untuk Kakak Hiro. Baik, kakak-kakak, kita itu jawaban dari Kak Paul dan Kak Hiro. Nah, itu luar biasa ya. Jadi tentu ada kolaborasinya di dalam, saling berbagi di dalamnya. Kakak-kakak, kita ke pertanyaan berikut. Saya harap kakak-kakak yang belum menjawab, silakan menjawab. Silakan bersuara maksudnya. Baik. Bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Silakan kakak-kakak yang belum menjawab, silakan. Pertanyaannya muncul kakak di slide kakak-kakak semua. Muncul ya? Muncul kakak. Muncul kakak, muncul. Oke. Kakak. Baik, kakak-kakak silakan menjawab kakak-kakak. Bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Boleh klik resen kakak-kakak untuk menjawab. Oke, Kakak Sil. Mungkin dari saya sedikit berkaitan dengan pertanyaan ini, bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi berkaitan dengan kita punya persiapan ini, saya sudah berdiskusikan dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, dan mereka siap untuk nanti saya presentasikan aksi nyata saya punya. Mereka sudah siap, nanti dicari waktu sehabis ujian. Jadi mereka juga mau membantu, termasuk kepala sekolah juga siap membantu. Dan ada beberapa guru tua yang masih belum terlalu respon, tapi beberapa guru yang muda itu mereka mau membantu untuk pemahaman berdampak pada pembelajaran peserta didik. Untuk pemahamannya, kalau saya sudah cukup baik karena pembelajarannya sudah sesuai dengan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Kakak Sil. Baik kakak-kakak. Satu orang lagi, kakak-kakak. Satu orang lagi. Silakan kakak-kakak mau menjawab. Boleh resen. Kakak pakai putar saja sebetentukan daripada diam-diam itu ada yang angkat tangan. Saya hapus yang itu ya. Saya hapus yang sudah menjawab tadi, kakak Paul, kakak Hiro, kakak yang lain belum ya. Ini karena permintaan Banyak kita dari dengar ya. juga Kak, kalau hanya itu saja malah. Gertrudis Gelubur telah mengangkat tangan. Oke, kakak Gep, silakan. Kakak Teo, sekali-sekali suara Kak. Kakak Gep, silakan. Oke, terima kasih. Pelibatan komunitas atau rekan sejawat dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dapat dilakukan dengan cara membangun komunitas belajar. Kalau untuk komunitas belajar kita di sekolah tuh belum ada. Baru dibentuk, tapi bentuk juga
hanya orang-orang tertentu yang mungkin saya dengan guru P3K baru nih. Itu guru seni budaya. Itu juga belum apa. Jadi membangun komunitas itu, komunitas belajar menjadi wadah atau guru yang saling berbagi pengalaman. Kalau berbagi pengalaman kami di sekolah itu jarang. Ada yang ICT-nya pintar tapi tidak mau berbagi kepada kita karena takutnya bahwa nanti kita lebih pintar dari dia. Itu yang pengalaman kami di sekolah. Lalu yang berikut, satu itu kalau kayak saya seperti saya yang ikut kegiatan seperti ini, kadang mereka ngomong saya bilang sombong, terlalu sombong karena ikut kegiatan seperti ini, buat diri sombong begitu, terlalu overacting begitu. Teman-teman seperti itu. Jadi saya kadang di sekolah juga lebih banyak menyendiri. Paling saya lebih kolaborasinya dengan guru P3K itu guru seni budaya. Itu dia bagus kadang memberi dukungan, kadang membantu. Curhat nih. Ya, memang harus curhat. Kalau kepala sekolah kadang mendukung, kadang tidak mendukung. Kalau dia tidak suka, dia tidak suka. Kalau dia suka, dia mendukung. Begitu. Jadi sekian dari saya itu seperti itu. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Kakak Geyet. Baik. Jadi pengalaman dari Kakak Geyet ini luar biasa. Jadi memang susah kita mau kasih kumpul orang itu susah ya. Kalian, orang-orang ini saya juga pernah mengalami hal seperti itu ya. Jadi bukan Kakak Geyet sendiri alami. Jadi cara saya itu untuk bagaimana supaya rekan guru yang lain bisa aktif itu, saya cari yang sefrekuensi dengan kita, yang sefrekuensi itu kayak yang pemikiran sama dengan kita, yang masih muda, nah energi, nah itu yang menjadi aktif kita sebenarnya. Nah setelah itu kalau misalnya teman-teman muda tergabung, berarti dengan sendirinya bahwa guru-guru juga akan guru tua juga. Biarkan saja mereka ngomong apa terserah. Intinya apa kakak-kakak? Intinya bahwa kita tidak pernah pakai mereka punya barang juga, kita tidak pernah gunakan mereka punya hal-hal juga, hal-hal yang lain. Setuju. Untuk saya di Ada orang sekolah sering itu kan, kakak, kalau saya yang di sekolah itu mungkin guru-guru muda yang lebih tidak suka. Kalau guru tua mendukung, tapi guru mudanya malah tidak mendukung. Terbalik nih, begitu Terbalik. ya nih. Ya, saya sebenarnya dengan hasil. Terbalik kita punya ini. Iya. Kami punya kalau di atas itu kami punya, kalau ketika kita contoh kecil kita buat matriks atau itu saja mereka bilang kamu baru naik ini, apalagi mereka anggap saya bilang kau habis kuliah langsung jadi guru ini begini kau, padahal kita belajar ini kan bisa dari mana saja tuh kita lihat pengisian ini begini Ternyata kalau kita lebih begitu sedikit sudah. itu orang tidak mau. Ternyata di Kakak Silcu begitu ya, saya kira di sekolah saja. Aduh. Curhat nih. Baik kakak. Baik, saya ambil kembali diskusinya. Baik kakak sekalian. Jadi kita tidak perlu mendengarkan hal-hal yang begitu ya. Boleh mereka cerita, kita dengarkan, anggap saja bahwa kita tidak tahu apa yang mereka perbincangkan, apa yang mereka tahu. Karena apa? Ada sering saya baca status orang itu bahwa ketika orang berbicara tentang kita, maka kehidupan kita itu jauh lebih baik daripada kehidupannya dia. Jadi biarkan saja celoteh-celoteh begitu, kita akan membuktikan dengan penampilan kita bersama peserta didik kakak sekalian. Jadi dengan membuat RTL nanti ini, ketika kakak-kakak tampil di depan teman-teman guru yang lain, dengan sendirinya mata mereka akan terbuka bahwa selama ini mereka ikut kegiatan itu dia punya rencana pilihan seperti ini. Mereka dengan sendirinya akan biarkan saja dengan mereka punya rasa penasaran tambah, rasa irinya bertambah. Semakin mereka iri dan semakin mereka tidak tahu, saya pikir bahwa semakin kita semangat untuk belajar, semangat untuk berbagi. Bisa kakak-kakak ya? Bisa ya kakak-kakak? Bisa kakak. Bisa. Suara saya didengar kan? Dengar. Oke. Dengar. Jawab di pertanyaan. Oke. Kakak Fred tadi angkat tangan, jadi nanti kakak Fred jawab di pertanyaan yang berikut. Semoga masih ada pertanyaan. Oke. Kakak Fred, silakan menjawab pertanyaan yang ini. Bagaimana pelibatan komunitas? Bagaimana melibatkan voice choice ownership
peserta didik dalam penerapan pembelajaran berbasis proyek ini? Itu angkat tangan terus. Apakah pemahaman Ini kakak tangan terhadap tadi tuh, Kak. Tangan tuh voice? yang tadi punya tuh. Oh, Tangan kedua tadi tuh. Oh ya, punya kita bahas ini 2 orang supaya bisa. Mungkin jaringannya Kak ada bermasalah. Ini kakak Fred dalam membuat proyek, bagaimana kakak Fred melibatkan anak-anak dalam choice, voice, dan ownership. Choice ini maksudnya suara, pilihan, voice itu suara, ownership itu kepemilikan. Kepemilikan ini seperti minat, bakat, apa yang anak-anak miliki dalam diri mereka. Apakah kakak-kakak, pemahaman kakak-kakak terhadap choice, voice, dan ownership ini dalam menerapkan PBL, perencanaan berbasis proyek ini, sudah berdampak pada peserta didik? Silakan kakak-kakak. Artinya kita menghargai suara mereka itu ketika anak-anak misalnya seperti Kak Get omong kemarin tuh, Kak Get ya. Jadi dia Kak Get punya proyek kan tentang tugas gerak, pendidikan gerak. Sehingga Kak Get dalam pendidikan gerak itu Kak Get memberikan anak-anak mau pilih, mereka mau memilih gerakannya seperti apa, mereka variasi gerakan seperti apa, ya. Nah, Kak Get menghargai itu pemilihan mereka. Nah, pemilihan mereka itu kan melalui suara, jadi mereka bersuara, mereka menyampaikan pendapat dan sebagainya. Nah, di situ juga kakak-kakak menghargai ownership anak-anak mereka atau bakat mereka dalam, misalnya mereka suka menari dan sebagainya. Silakan kakak-kakak. Silakan kakak-kakak yang mau menjawab bisa angkat tangan. Halo kakak-kakak, masih ada di sini kah? Kita pakai putar saja ini. Masih kakak. Masih kakak. Kita pakai putar saja. Sudah muncul kakak-kakak? Sudah kakak. Loading kakak. Sudah muncul kak, ini apa namanya? Sudah ya? Tadi Kak Get sudah jawab ya. Kak Get sudah. Ya. Oke, Kakak Rahman. Kakak Rahman silakan. Pertanyaannya Kakak Rahman, saya ulangi ya pertanyaannya. Bagaimana Kakak Rahman melibatkan peserta didik dalam choice, voice, dan ownership ketika kakak-kakak menerapkan project basic learning? Silakan Kakak Rahman. Silakan Kakak. Rahman. Oke baik, terima kasih. Halo. Oke baik. Selamat malam untuk. Rahman silakan. Halo.
Malam baik. Oke, selamat malam. Menurut saya, bagaimana cara penerapan model problem based learning dalam itu Project based learning itu di mana kita memberikan ruang untuk peserta didik bisa memberikan usul atau saran kepada kita dan kita sebagai pendidik untuk mengambil sebuah keputusan sehingga proses pembelajaran sesuai dengan apa yang diinginkan oleh peserta didik. Mungkin hanya itu saja kakak, saya kembalikan kak. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu untuk Kakak Rahman. Oke, kita putar satu kali lagi untuk satu orang lagi. Kakak Fred. Silakan Kakak Fred. Bisa tampilkan dia punya ini kakak. Dilihat dia punya pertanyaan kakak. Oke, tunggu. Ya, saya tampilkan ini Kakak. Sudahkah? Sudah terlihat kah? Lihat dua di sana. Enggak kak. Belum kakak, batas ya kakak. Oke, silakan Pak Guru. Bisa ulangi pertanyaan kakak kan? Bagaimana misalnya Kakak Dodi membuat proyek, pembelajaran berbasis proyek, bagaimana Kakak Dodi melibatkan peserta didik dalam voice, choice, dan ownership. Terus yang berikut ada pertanyaan lanjutan, bagaimana pemahaman kakak-kakak terhadap ini? Choice, voice, dan ownership dalam penerapan pembelajaran berbasis proyek, proyek based learning. Munculkah kakak di situ? Kalau di munculkah? Belum muncul kakak. Tidak muncul kakak, tidak muncul. Belum. Tanya tidak muncul. Tidak muncul. Oh, Ya Iya kakak. kakak. Tidak. Yang jaringan deh. kayaknya jaringan kakak. Oke, saya share screen ulang ya. Muncul kakak-kakak? Muncul kakak. Ya. Oke. Silakan kakak. Kakak Fred? Kakak Fred? Bisa dilihat kah? Kakak Halo. Fred, suhun mutu. Tuh kakak. Halo. Yuk. Siap. Bagaimana melibatkan voice, choice, ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Apa pemahaman saya terhadap voice, choice, ownership? Bisa lihat Kakak Fred ya? Iya, saya kakak. Oh ya. Baik, kalau dari saya untuk melibatkan peserta didik dalam
voice, choice, dan satunya ownership ya Kak, kalau saya tidak salah tadi. Ownership. Ownership ini Ya, ownership. ya mungkin harus melibatkan peserta didik terutama dalam proyek yang akan kita buat di sekolah nanti. Mungkin hal ini bisa membantu kita untuk membantu peserta didik sehingga mungkin mereka bisa berlatih untuk menjadi misalnya menjadi wasit, pelatih atau ketua panitia. Dan juga mungkin untuk yang lainnya Kakak. Misalnya kita mungkin bisa membentuk untuk yang ada yang dari penonton seperti yang kita praktekkan kemarin Kakak. Mungkin dari saya itu saja Kakak. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk Kakak Rudi. Kakak Fred. Baik, kakak-kakak kita lanjut slide-nya. Baik, kakak-kakak, tentu terkait dengan pembelajaran berkelanjutan, itu penampilan pedagogik dari seorang guru PJOK yang berpusat pada peserta didik itu sangat berkaitan dengan tujuan dan juga pembelajaran berkelanjutan. Jadi keterampilan pedagogik seorang guru PJOK yang berpusat pada peserta didik itu memiliki tujuan, ya, bagaimana kita guru PJOK dapat ada perubahan dalam diri, ya, cara berpikir kita, cara pandang kita atau paradigma di kelas ketika kita mengajar, kakak sekalian. Dan tentu kalau tujuan ini sudah tercapai dengan demikian maka kakak kita pasti punya keterampilan untuk menggerakkan rekan sejawat. Kalau kita mampu memahami tujuan paradigma perubahan diri dalam diri kita, pasti kita sudah selama ini sudah 3 modul ini ada banyak yang kita pelajari. Apalagi kakak-kakak sudah belajar tentang bagaimana memanfaatkan aset, ya, berpikir tentang asset based thinking, ya. Nah, kalau kita sudah berpikir tentang asset based thinking, dengan sendirinya bahwa perubahan dalam diri kita itu pasti ada, paradigma perubahan diri kita pasti ada, baik dalam diri kita maupun di kelas ketika kita bersama anak-anak. Nah, kalau kakak-kakak tujuan atau goals ini sudah ada dalam diri kita, dengan sendirinya keterampilan pedagogi kita itu pasti dengan sendirinya akan meningkat. Bagaimana kita memberikan layanan pembelajaran yang berpihak dan juga berpusat pada peserta didik. Nah, dengan demikian keberlanjutannya seperti apa kakak-kakak? Keberlanjutannya kita dapat memiliki keterampilan kakak-kakak. Kita memiliki keterampilan untuk menggerakkan rekan sejawat. Sehingga persoalan yang tadi yang dialami oleh kakak Paul, kakak Ged, dan juga mungkin kakak Regina dan teman-teman yang lain, dan saya juga pernah mengalami, kita bisa mengatasinya. Karena apa? Karena sudah ada perubahan dalam diri kita. Paradigma berpikir, cara berpikir kita itu sudah ada karena kita belajar dalam TKG ini. Ya, kita memahami, kita mempelajari berapa modul memang sampai kepada bagaimana kita menggerakkan komunitas saja kita pelajari secara khusus dalam PKG ini kakak-kakak. Sehingga kalau memang kita memahami dengan baik modul 3 bagaimana menggerakkan komunitas, berarti saya yakin persoalan-persoalan yang kita alami itu dapat diminimalisir, ya, dapat diatasi kakak-kakak sekalian. Saya sangat yakin kakak-kakak di kelas 7 ini sangat luar biasa, ya. Sangat luar biasa untuk mengembangkan dan juga menerapkan keterampilan bagaimana menggerakkan komunitas, menggerakkan rekan sejawat, Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, ya, untuk sama-sama berubah, ya, sama-sama memiliki perubahan dalam memberikan layanan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik, terkhususnya dalam mata pelajaran PJOK. Dan saya sangat yakin ketika keterampilan yang kita pelajari di dalam PKG ini kita aplikasikan, ya, kita maksimalkan dalam penerapan di peserta didik. Saya yakin bahwa cara pandang teman-teman guru di sekolah terkait dengan guru PJOK itu yang selama ini mereka berpikir bahwa
guru PJOK hanya kasih bola dan anak-anak bermain, saya pikir pasti mereka akan dengan sendirinya mereka akan merasa malu dengan cara pandang mereka sendiri. Baik, kakak-kakak sekalian, kita lanjut. Sekarang kakak-kakak kita sudah masuk ke dalam, saya akan menyampaikan untuk kegiatan untuk RTL, kakak-kakak. Ada yang keluar kah, kakak-kakak? Boleh dicek kembali teman-teman kakak-kakak, mungkin ada yang keluar supaya Kak Geget sudah masuk kembali. Saya lihat tadi siapa yang ada keluar, ternyata Kak Geget ya. Oke. Baik kakak-kakak. Baik kakak-kakak. Jadi ini pengantar tugas kakak-kakak, boleh disimak sambil mendengarkan saya berbicara. Kakak-kakak boleh membacanya di tayangan slide yang saya share screen, yang saya sharing. Baik kakak-kakak. Jadi pengantar tugas kakak-kakak. Jadi salah satu komponen seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Nah, dalam PKG PJOK ini kakak-kakak, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kokurikuler kakak-kakak. Jadi kakak-kakak, RTL yang nanti dibuat itu adalah kokurikuler. Untuk selanjutnya, kakak-kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana RTL agar kakak-kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar yang ada di sekolah. Jadi yang kakak sudah rancang kemarin tuh, bagaimana melibatkan komunitas belajar. Kakak Patri sudah melibatkan guru TIK, kakak Patri sudah melibatkan guru bahasa Indonesia, dan guru-guru lain yang dilibatkan. Itu kan sudah melibatkan komunitas kakak-kakak. Bisa dipahami kakak-kakak? Bisa kakak. Ya, jadi RTL ini adalah kokurikuler. Jadi silakan kakak-kakak mau menggunakan P5 boleh, mau menggunakan SEM juga boleh. Ya, mau menggunakan modelnya seperti SEM, ya. Atau seperti kakak Geget mereka menggunakan pendidikan gerak boleh, ya. Atau pendidikan kebugaran boleh. Ya, intinya bahwa dia berbasis proyek kakak-kakak sekalian. Tentu kalau berbasis proyek berarti ada kegiatan-kegiatan persiapan di dalamnya, ya. Baik, untuk pengantar ini kakak-kakak sudah bisa dipahami kakak-kakak? Sudah ya? Halo? Bisa kakak. Katanya sendiri yang bisa nih, kakak-kakak yang lain belum. Sendiri yang bisa nih, kakak-kakak belum. Laptop mau mati di sini. Sudah mati. Baik kakak-kakak, saya lanjut slide-nya. Nah, pengantar tugas kakak-kakak, silakan kakak-kakak simak dengan baik-baik. Sebelum merancang program kegiatan, kakak-kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program kegiatan, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki di daerah atau di sekolah. Nah, jadi kakak-kakak, rencana yang kakak-kakak buat itu sesuaikan dengan aset atau perlengkapan sarana orang-orang yang ada di sekolah. RTL yang dikembangkan kakak-kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta PKG. Ya. Adapun penilaian ini meliputi tujuan program kakak-kakak. Jadi di RTL itu kakak-kakak ada tujuan programnya, seperti yang kemarin tuh kakak-kakak. Sudah ya tujuannya. Nah. Kelengkapan rencana dan struktur program, keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi program. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan ugat tugas yang meliputi bahan tayang perencanaan berbasis proyek. Ini kak, bahan tayang cuma slide yang seperti yang kakak Patris punya kemarin tuh, ya, kayak PTT itu. Bisa kakak-kakak? Bisa kakak. Ya. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, ya, bukan yang sudah berjalan yang kakak-kakak ya, tapi yang kakak-kakak baru susun, ya proyeknya.
Itu bahan tayang seperti slide ya, mau gunakan Canva juga boleh, mau PTT juga boleh ya. Notulen atau catatan diskusi ya. Komunitas berbasis sekolah, RTL PJOK, bahan tayang perencanaan, siapa yang mau tinggal ini? Oh, Rahman. Ramhan. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Baik kakak-kakak, jadi nanti kakak-kakak mereka tayangkan proyek, itu ada orang yang jadi notulen untuk menulis semua aktivitas dalam diskusi bersama rekan-rekan guru di sekolah nanti. Dokumentasi kakak-kakak berupa video dan foto kegiatan. Jadi saya punya kemarin kakak-kakak, ada satu HP itu standby, dia buat video dari saya pemaparan RTL dari awal sampai akhir. Dan ada satu kamera, saya pinjam teman punya kamera, HP-nya teman, untuk saya jadikan sebagai dokumentasi untuk foto saja. Dan juga dokumen lain yang relevan. Kakak-kakak saya kemarin, saya lihat beberapa video yang kakak-kakak kirim itu tidak melalui pengeras suara. Jadi ada yang jual tuh kakak-kakak, mikrofon tuh kak, yang nanti mic Bluetooth itu kak. Jadi ada yang nanti kita gantung di sini nih. Saya punya kemarin ada, tapi saya sudah kasih orang di Labuan Bajo sebelum saya mutasi ke sini. Kalau tidak salah harga Itu sekitar berapa harga kakak? Kalau di Labuan Bajo saya beli kemarin itu 200 lebih kakak, 250. Kalau di sini mungkin 100 lebih. Uang Kalau semua Pak Hiro bisa pinjam Verlos punya itu ada tuh, Verlos yang mengajar di SMP Tobotani. Pak Hiro. Dia kemarin ada beli tuh, karena dia kan angkatan pertama kemarin. Mereka ada beli tuh, dia ada beli. Baik, saya harap semoga hari Senin tuh kalau uang cair, supaya nanti kakak-kakak bisa pakai uang itu untuk beli mikrofon. Baik kakak-kakak, untuk pengantar tugas saya lanjutkan. Nah, untuk RTL kakak, untuk RTL ada satu pesan dari Pak Sakar Ratnakar bahwa rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuan. Itu ada pesan dari Pak Sukan. Dia ini kayaknya orang Hobokol, kadang pasti mereka kayaknya. Teo tetangga. Baik kakak, untuk ini moda penugasan mandiri ya kakak. Penugasan mandiri maksudnya masing-masing peserta memiliki RTL-nya masing-masing. Tujuan pembelajaran khusus kakak-kakak, peserta dapat memahami RTL ya, berbasis proyek melalui komunitas belajar. Dan ini untuk RTL nih kakak-kakak. Jadi yang kita bahas RTL ini tujuannya untuk kakak-kakak dapat memahami RTL perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Baik kakak sekalian, saya lanjut. Untuk bahan tayang kakak-kakak, untuk bahan tayang ya, bahan tayang itu maksudnya yang PTT yang tadi kakak-kakak buat, mau PTT, PDF atau Canva, bentuk rencana tindakan lanjutan RTL ya kakak, komponen program dan keterangan. Bahan tayang perencanaan proyek berbasis proyek melalui komunitas belajar itu maksimal 9 slide kakak-kakak, 9 slide maksimal itu kakak-kakak. Jadi tidak boleh lebih dari 9. Nah, kalau 9 itu mungkin isinya, jadi awalnya mungkin biografi kakak mereka, akhirnya mungkin terima kasih, berarti kalau digabungkan 9 tambah 2 berarti 11. Ya. Jadi mungkin di awal itu mungkin kakak-kakak tampilin kakak-kakak punya identitas ya. Terus di akhir tuh identitas atau judul tuh kak, identitas dengan judulnya. Terus di akhirnya mungkin terima kasih bagi slide terima kasih. Komponen program, judul. Jadi 9 slide itu kakak-kakak terdiri dari yang pertama judul, program atau kegiatan. Slide yang kedua latar belakang. Slide yang ketiga tujuan program. Slide yang keempat capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Yang kelima, slide yang kelima struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas. Slide yang keenam pernyataan tentang kapasitas dimiliki kelas atau sekolah. Slide yang ketujuh, rencana evaluasi. Slide yang ke-8, kemungkinan tantangan. Baik kakak-kakak, keterangan kakak-kakak, RTL yang kakak-kakak buat
akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Jadi nanti setelah kakak-kakak rancang, kita akan diskusi lagi, baru kita berikan penguatan, setelah itu baru kakak-kakak action. Ya. Selanjutnya, kakak-kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar di sekolah kakak masing-masing. Setelah itu kakak-kakak, RTL itu kakak-kakak unggah, ya, unggah tugas seperti bahan tayang, notulen, diskusi bersama KBS dalam bentuk video dan dokumen lain yang relevan di LMS. Nah, jadi kakak-kakak saya punya itu saya gabungkan, jadi RTL di depan, setelah itu saya gabungkan dengan video yang kita tayang tuh kak. Video tayang kita diskusi dengan anak-anak tuh. Diskusi dengan anak-anak, maksudnya diskusi dengan komunitas sekolah. Jadi diusahakan kakak-kakak, karena 9 slide, kakak-kakak maksimalkan waktu, jangan terlalu lama ya, mungkin 20 menit, 30 menit, saya pikir sudah selesai kegiatannya. Ya. Kalau ada sesi diskusi sampai 45 menit ya. Selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat jadi tindak lanjuti bersama dalam komunitas belajar di sekolah pasca kegiatan ini kakak-kakak. Jadi nanti kakak-kakak karena sekarang sudah mepet ini untuk projectnya RTL ini. Jadi kakak boleh bisa dirancang tapi nanti dilaksanakan mungkin di tahun depan misalnya. Karena sekarang kan sudah ujian, tidak mungkin kakak-kakak rancang dan anak-anak langsung buat ya. Tapi mungkin kakak-kakak rancang nanti mungkin di kegiatan tahun depan, misalnya di bulan Mei atau bulan apa saja. Yang penting ini kan perencanaan proyek kakak, perencanaan sehingga kakak-kakak boleh merencanakannya sekarang, tapi nanti dilaksanakannya mungkin bulan Januari, bulan Februari. Silakan, gantung waktunya kakak-kakak sekalian. Baik kakak-kakak sekalian, rencana program kakak-kakak tersebut harus memuat elemen-elemen seperti di bawah ini kakak-kakak. Yang tadi tuh, yang sampaikan tadi tuh. Judul kegiatan, judul program atau kegiatan berkenan dengan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasar kaitan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Kakak-kakak dapat mengembangkan dari model pembelajaran yang kakak-kakak pilih kemarin kakak-kakak. Ada model pembelajaran gerak, model pendidikan kebugaran, dan juga model apakah yang kemarin yang terakhir yang kita perakit juga apakah sekalian? Same. Ya. Jadi silakan kakak-kakak memilih 3 model itu. Dan saya kemarin kakak sudah lihat kakak-kakak sudah pahami sehingga kakak-kakak sudah memilih ya. Latar belakang kakak-kakak. Ingat latar belakangnya. Latar belakang, pastikan di dalam latar belakang kakak-kakak menjelaskan suara, pilihan, dan kepemilikan murid yang akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Jelaskan konteks program ini. Kakak-kakak menjelaskan konteks program ini. Ini harus mencakup karakteristik sekolah dan komunitas belajar dan rendah dan dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada berdasarkan pemetaan aset yang kakak-kakak belajar di modul 1.2. Ya. Artinya bahwa kakak-kakak boleh memetakan kalau di latar belakang itu kak ada aset apa yang menjadi kekuatan di situ sehingga kakak melakukan proyek itu maksudnya. Ada mungkin ada lapangannya kak, atau ada guru-guru yang hebat di situ yang boleh berkolaborasi, ada kepala sekolah yang mendukung dan sebagainya. Itu kakak-kakak boleh memetakan di latar belakang, menjelaskannya. Nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap program kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil, misalnya dari hasil survei atau interview dengan murid atau data pencapaian murid dan pemetaan aset dan sebagainya. Baik, saya lanjut kakak-kakak. Untuk tujuan program, bagian ini kakak-kakak harus menjelaskan, menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Tujuan program yang akan dilakukan memfasilitasi pelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah. Capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Kakak-kakak menyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan
dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Untuk setiap capaian, berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk capaian tersebut. Langkah-langkah tindak lanjut, langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis dan spesifik, dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Jadi misalnya Kakak Patris, kemarin kan ada misalnya pembuatan publikasi poster, siapa yang bertanggung jawab di situ misalnya? Capaiannya misalnya anak-anak mampu dapat membuat poster, atau anak-anak mampu membuat papan skor dan sebagainya. Itu kan siapa yang berperan di situ. Di capaian kakak-kakak, nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program kegiatan ini. Kaitkan dengan choice, voice, dan ownership. Seperti pada saat kita sama-sama mempelajari SEM, kakak-kakak yang sudah dibekali dan siap juga memungkinkan untuk berkontribusi dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek itu sendiri. Artinya proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tetapi peserta didiklah yang menjadi pemeran utama. Jadi misalnya kakak-kakak yang memilih SEM, dalam capaian ini kakak-kakak harus menjelaskan. Jadi dari persiapan tuh siapa yang berperan, ya, pembagiannya seperti apa. Jadi di situ kan di SEM itu kan ada penyiapan musim sampai kepada festival akhir itu boleh dilibatkan peserta didik sehingga choice voice-nya kan nampak di dalam. Kakak-kakak harus dikaitkan juga dengan lini masa tanggal mulai dan tanggal berakhir dari setiap tindakan. Jadi misalnya kalau SEM ya, persiapan mulai kapan, ya, pembagian tim dan sebagainya, ya, itu kapan kegiatannya, terus misalnya festival puncak atau pertandingannya kapan, itu kalau di SEM kan begitu. Karena kemarin yang kita praktekkan begitu, tuh kakak di tatap muka kemarin. Ya kakak-kakak. Iya kakak. Baik, saya lanjut. Yang berikut struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler. Itu sudah jelaskan tadi kakak. Jelaskan skala program kegiatan yang merinci ukuran detail target populasi kelas usia. Jelaskan pengaturan program atau kegiatan harus mencakup ruang, waktu, dan pelaksanaan program, dan kapan program kegiatan ini dilakukan. Identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi. Misalnya tadi yang saya sampaikan tadi, misalnya guru olahraga, guru bahasa Indonesia, guru TIK, itu peran mereka seperti apa. Gunakan informasi pemetaan aset modal ya. Contoh struktur dan rekan sejawat dalam KBS. Contoh nama proyek, Yuk Gerak. Nama proyeknya, Yuk Gerak. Joni, guru mapel PJOK, berdiskusi bersama mengembangkan materi, aktivitas, konsep usaha, bagaimana gerak dilakukan, bagian dari modul pendidikan gerak. Ya. Penugasan serta penyiapan rubrik penilaian dan sebagainya. Yuni, guru mapel IPA, berdiskusi bersama mengembangkan materi, aktivitas memanfaatkan ragam gerak dan gaya, termasuk dalam rubrik penilaiannya dan sebagainya. Terus kolaborasi yang dengan berikut adalah guru bahasa Indonesia, Pak Indra, berdiskusi bersama mengembangkan materi, aktivitas persiapan penugasan, presentasi peserta didik, berupa galeri wall, PPT atau video pendek, dan penyiapan rubrik penilaian dan sebagainya. Kalau kakak-kakak pernah membuat modul P5, berarti itu dengan sendirinya pasti akan tercover ya. Yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program ini. Fokus pada bagaimana kakak-kakak untuk menggunakan sumber daya yang ada, implementasi aspect thinking. Baik, kakak-kakak saya lanjut. Yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Oh, sudah tadi ya. Yang ketujuh, rencana evaluasi. Nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan dari siapa saja ya yang terlibat, yang mengumpulkan informasi, baik murid dan juga rekan-rekan guru yang lain. Jelaskan alat pengumpul data yang digunakan, misalnya wawancara, survei, refleksi murid, dan sebagainya. Yang 8, kemungkinan tantangan. Jelaskan kemungkinan tantangan yang
mungkin dihadapi kakak-kakak saat implementasi dan rencana solusi untuk direkomendasikan. Kakak-kakak dapat menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah didapat di modul 3.1 menggerakkan komunitas. Ya, tantangan kita mungkin itu, ya, kurangnya koordinasi atau kolaborasi dari guru-guru untuk terlibat misalnya. Baik kakak sekalian. Nah, ini aspek penilaian RTL kakak-kakak. Jadi yang dinilai yang pertama tujuan, B rencana, C keterlibatan, dan D rencana evaluasi. Baik, jadi tujuannya untuk aspek penilaian di tujuan meliputi mengarahkan ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berfokus pada peserta didik. Yang kedua, mendukung penumbuhan suara, choice voice, dan kepemilikan. Yang ketiga, dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur. Yang ke B, kelengkapan rencana dalam struktur program, deskripsi target peserta yang dibuatkan jelas cakupannya, lini masa perencanaan dan pelaksanaan yang terperinci. Yang ketiga, potensi tantangan dan pelaksanaan. Yang keempat, rencana solusi. Yang C, keterlibatan komunitas dalam sekolah. Ragam sumber daya yang akan digunakan, upaya menempatkan peserta didik dalam sebagai kontributor dan pemeran penting utama, dan rencana perlibatan komunitas atau mitra. Dan yang ke D, rencana evaluasi program. Lini masa evaluasi menjelaskan sumber data yang akan diamati untuk hasil evaluasi, teknik pengembalian data, dalam kurung ada observasi, dialog, survei, wawancara, dan lain-lainnya. Baik kakak, ini lini masanya. Jadi lini masa RTL, rencana tindak lanjut yang pertama, penyusunan rencana tindak lanjut. Setelah sesi pengantar ini kakak. Jadi setelah ini, kakak-kakak menyusun rencana tindak lanjut. Ya, biasanya ini hari, besok dan lusa dan seterusnya tuh, sebelum akhir nanti. Setelah itu yang kedua, menyusun dan mengunggah di LMS RTL-nya, dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto, kegiatan, notulen, catatan diskusi, KBS. Coba kakak-kakak kita sama-sama lihat di apa dulu di modul ya. Kapan itu unggah RTL-nya? Tanggal 30 November kakak-kakak. Tanggal 30 November itu unggah RTL. Ini kalau kakak-kakak numpuk tugas, berarti pasti ini belum akan terjalan ini kakak-kakak. Minggu depan kakak. Ya, minggu depan itu. Jadi dalam minggu ini kakak-kakak sudah bisa mempresentasikan itu. Jadi mungkin 2 hari ke depan ini, makanya saya bilang kita harus kolaborasi. Jadi kita kakak-kakak di bulan Doni di mana untuk berkumpul, kami di Lebay dengan ini kami dikumpul di mana untuk kita selaraskan kita punya tugas di RTL itu kakak sekalian. Supaya kita bisa minggu depan itu sudah bisa action dengan teman-teman untuk bisa minimal kakak-kakak memberikan pengertian kepada kepala sekolah untuk bisa membantu kakak-kakak untuk RTL ini kakak sekalian. Tanggal 30 kakak-kakak ya, UGA itu. Ya. Iya kakak. UGA itu ya tanggal 30. Jadi mungkin hari ini hari Sabtu, jadi mungkin Selasa, Senin dengan Selasa itu kita sudah saling komunikasi terkait RTL-nya kakak-kakak bagaimana, ya? Yang untuk ditayangkan itu kak, untuk kita diskusi lagi, maunya kakak cari waktu untuk kita diskusi lagi, apakah ini layak tidak ditayangkan di hadapan guru-guru, begitu kakak-kakak. Baik, oke. Setelah itu penilaian RTL kakak-kakak, ya. Setelah itu UGA RTL, setelah itu kakak-kakak kita umpan balik RTL. Itu ada tetap maya lagi nanti. Ada tetap maya itu umpan baliknya tuh di tanggal berapa ini ya? Saya lihat tanggalnya dulu kakak. Oh tidak ada tanggalnya. Oh di kalender ya? Di kalender. Oh tanggal 2. Jadi kakak-kakak punya waktu untuk melakukan apa namanya nih? Sosialisasi RTL itu dari tanggal 25 sampai tanggal
2029 ya. Karena hari Senin itu kita sudah habis selesai itu. Dan tanggal 3 sampai tanggal 3 itu kita sudah dengan bukti karya. Bukti karya kakak. Kalau bukti karya ini kakak-kakak jangan pikir terlalu jauh. Bukti karya ini boleh berupa video atau itu tayangan RTL itu boleh ditayangkan sebagai bukti karya. Bisa kakak-kakak? Bisa. Bukti karya ini, Bisa kakak. bukti karya ini kakak-kakak tidak buat baru lagi, tapi kakak-kakak tinggal saja memperbaharui yang kakak-kakak sudah pernah upload di LMS dalam bentuk RPP kah, dalam bentuk video belajar kah, atau dalam bentuk kakak-kakak ini. Kemarin saya sebagai bukti karya saya upload kembali, karena nanti kan bukti karya ini kan kita upload di TMM, sehingga saya upload kembali video yang saya berikan sosialisasi soal RTL tuh. Jadi kakak-kakak sekalian, bagaimana dengan tenggang waktu 1 minggu ke depan ini? Apakah kakak-kakak bisa melakukan itu? Gas kakak. Gas ya. Jadi kakak-kakak perlu kita kerja kolaborasi ya. Supaya semuanya bisa jalan kakak-kakak. Kalau bisa kita buat penjadwalan kakak-kakak. Jadi misalnya kakak Sil misalnya, saya boleh hadir di atas ya. Atau kakak Teo punya, saya boleh hadir. Kakak Sil boleh hadir. Kakak Regina boleh hadir. Kakak Get boleh hadir. Kakak Get punya, kita sama-sama ke atas supaya banyak orang itu kakak-kakak. Oke, bisa kakak. Karena kita ini kan satu komunitas juga ini, satu komunitas guru PJOK ini. Jadi yang berpikir yang jauh-jauh dulu, ya bisa dipahami kakak-kakak. Nah, kakak Pascal Siap, punya, mungkin kami punya kakak juga keluar. penyesuaian saja ya kakak. Ya, kita penyesuaian. Makanya kita harus kalau kakak Sil kan punya sudah mulai susun. Jadi misalnya kakak Sil itu mungkin hari Selasa, siang di kakak Sil. Sorenya mungkin kita di kakak Get atau kakak Patris. Nah, kakak Teo punya kapan? Selasa, Rabu misalnya. Sedangkan hari Kamis kita semua gas ke Luang sana, ke Pasir Putih misalnya. Bisa kakak, Menyangkut bisa. kami punya Ya. minggu depan baru ujian apa nih? Baru mulai ujian praktek ini kan. Sama kakak. Kita juga minggu depan ujian praktek. Hanya ini kan kita minta waktu dari teman-teman guru-guru di sekolah. Minta pengertian mereka saja. Dan mungkin ini kan tidak sampai 3 jam juga. 1 jam saja kita dengan mereka nih, guru-guru nih. 1,5 jam mungkin. Ya Bisa, kakak. kakak? Bisa kakak, sepak sana Harus atau kita bisa jadi dong. kameramen juga baik. Kepatuh saja. Boleh teman-teman yang bisa mendukung. Bisa ya kakak-kakak semuanya? Bisa kakak. Bisa. Oke. Saya yakin pasti bisa. Baik, catatan tambahan kakak-kakak. Jika ada peserta ada di dalam catatan tambahan. Jika ada peserta dalam sekolah ada peserta yang sama-sama PKG ya. Perlu memperhatikan yang pertama, bahan tayang dapat disusun masing-masing peserta terlebih dahulu. Bahan yang asli. Karena kita semua ini kan tidak ada toh satu sekolah. Ya, kakak. Ada yang satu sekolah 2 orang kan di sini. Saya kakak, tapi dia angkatan 1, saya gelombang 1, saya gelombang 2. Oke. Bisa. Itu disusun sama-sama juga bisa. Bahan tayang disusun masing-masing terlebih dahulu. Nantinya akan dikumpulkan pada masing-masing tugas di LMS. Bahan tayang ini dapat unik sesuai dengan ide awal dari kakak-kakak. Peserta dalam satu sekolah dapat perencanaan PJ berbasis proyeknya seperti apa yang akan dibawa ke dalam kompil bersama. Jadi kakak-kakak ini, kalau misalnya satu sekolah itu kakak-kakak, nah, misalnya di teman-teman 2 sekolah, untuk diunggah di LMS awal itu satu saja misalnya, masing-masing. Tapi ketika videonya boleh berkolaborasi. Videonya boleh berkolaborasi. Intinya bahwa kakak-kakak di situ sama-sama membawakan materinya. Jangan sampai di video kakak tidak hadir di situ, hanya ambil karena dia peserta pertama, kakak ambil di punya video, terus kakak punya muka di mana maksudnya? Karena nanti yang dilihat kan kita punya muka. Bisa dipahami kakak-kakak? Bisa kakak. Bisa kakak. Baik, Bisa. sekarang kita punya waktu diskusi dan tanya jawab itu sekitar 7 menit tadi ya, diberikan kesempatan. Mungkin ada yang mau bertanya terkait dengan ini, RTL ini. Kakak-kakak saya boleh tayangkan saya punya ya, supaya kakak-kakak boleh lihat. Saya punya, semoga masih ada ya.
Kakak mau bertanya silakan. Mungkin masih Saya, bingung Kakak. dengan. Oke, silakan. Saya punya kakak. Silakan. Kakak Theo. Ya, oke baik. Selamat malam untuk kita semua. Jaya, Baik. Jaya, Jaya. Ini yang saya mau tanya ke ini kakak. Nah, kami kan satu sekolah dua peserta nih, dua teman guru nih. Karena sama-sama juga ikut gelombang yang kedua ini. Jadi Bagus maksudnya itu. yang tadi yang kakak bilang apa nih? Maksudnya tayangkan apa tuh video tuh. Maksudnya maksudnya kami unggah masing-masing tapi pakai satu video bisa begitu. Coba kita kembali lihat tadi kakak. Lihat kembali di. Saya baca dulu ya. Nah, peserta di dalam satu sekolah dapat mendiskusikan konsep perencanaannya yang dapat dibawa ke Kombel bersama. Mohon diberikan penjelasan dalam dokumen bahwa ini adalah bahan tayang yang disiapkan peserta dalam sebuah sekolah yang sama. Boleh kakak? Oh, ya. Boleh. Tapi maksudnya RTL-nya beda. Rencana tindak lanjutnya beda atau? Bahan tayang disusun masing-masing peserta terlebih dahulu. Bahan tayang yang asli. Ini nantinya akan dikumpulkan pada masing-masing tugas. Nah, bahan tayangnya boleh beda kakak. Iya kakak. Bahan tayangnya ini unik sesuai dengan ide awal kakak-kakak. Tapi nanti untuk videonya kakak-kakak, videonya itu nanti sebelumnya kakak-kakak menuliskan terangan bahwa video ini, video apa untuk ini itu tadi mana dia punya apa? Dibawakan secara bersama dalam Kombel, ya. Nanti keterangan videonya juga. Video ini dibawakan secara bersama dalam Kombel. Boleh. Untuk dokumen pendukung lainnya, seperti dan video, dapat memungkinkan dokumen bersama yang diunggah pada masing-masing penugasan peserta didik. Jadi untuk untuk unggah videonya itu kakak-kakak, video atau foto itu boleh diunggah dokumen yang sama maksudnya. Maksudnya begini kakak, kalau kami persentase itu satu orang atau dua orang? Persentase itu kak? Kolaborasi kakak Theo. Jadi Kolaborasi. silakan membagi tuh. Silakan membagi peran di situ. Ini Bapak punya. Ya, Kak. Silakan kakak-kakak. Tadi kakak Dodi mau tanya tuh kakak. Ya, Kakak Dodi. Dapat tepuk tangan buat saya dulu. Kakak, baik, terima kasih kakak. Ini saya mau tanya bilang, apa kita yang apa di RTL rencana tindak lanjut nih kalau kita presentasikan tuh kakak, itu tuh kita harus kita buat video tuh kita unggah di dalam LMS itu tuh video yang kita presentasi tuh kan atau bagaimana video yang pembelajaran video yang kakak presentasi tuh kayak dengan guru-guru tuh. Yang paparkan kita bu RTL. Paparkan RTL tuh. Terus yang tadi maksud saya tuh yang video-video yang tadi bilang dengan siswa-siswa di apa tuh untuk unggahnya di mana? Maksudnya kasih slipnya di mana? Dokumen pendukung tuh kakak dengan itu gabung nanti. Oh begitu. Nah dokumen pendukung seperti foto tadi tuh dilampirkan tuh di videonya tuh. Jadi nanti video ada sesi diskusi jadi kakak foto ibu yang bertanya nanti dilampirkan dengan di video itu kan ada lampiran keterangan diskusi sesi tanya jawab ke diskusi begitu. Oke lah, terima kasih kakak Pato. Jovan. Oh bisa bisa dipahami ya. Ya kakak karena baru-baru kan saya yang kawan yang gelombang satu kan saya yang buat dia video semua jadi sesi wawancara saya ambil semua dari awal. Bantu dia unggah dia tugas jadi tidak ada pandangan. Kalau begitu Pato. Jangan lupa kakak-kakak. Nanti di akhir video itu kakak boleh memberikan testimoni. Testimoni itu adalah testimoni ke peserta didik dan juga guru-guru yang hadir testimoninya. Iya. Bisa kakak kita ambil siswa satu, guru satu untuk testimoni. Guru satu untuk testimoni terkait dengan RTL yang kakak-kakak presentasikan. Ya. Manto. Tidur. Manto. Oke, silakan kakak-kakak yang mau bertanya lagi. Manto. Ah. Mungkin nanti
Kakak Manto mungkin bisa apa tuh Kak, share video yang itu tuh supaya kita bisa ambil jadikan referensi itu Kak. Tidak Kakak Kakak di- Fasil ada tuh. Di YouTube tuh Bilang banyak ada. tuh kakak. Di Saya punya juga ada. Ya. Oh. Di Saya punya Oh, YouTube iya, juga iya. ada. Terus di YouTube yang kakak tinggal saya cari RTL PJOK. Itu pasti akan RTL PKG PJOK. Pasti akan muncul di situ ya. Bagaimana persentasenya, membuat slide-nya ada di YouTube dan di TikTok tuh banyak tuh kakak, di TikTok, apalagi di TikTok. Kakak, Kurangan. Ya, macam silakan. tadi masukan dari kakak bilang kita kolaborasi itu bisa saja, macam kalau Pasil punya saya bisa naik ke Pobokol supaya saya yang buat video kasih dia. Ya bisa, macam kakak Theo di Iya, makanya saya bilang Bisa. tadi, supaya pesertanya kalau misalnya di guru-guru yang kurang berkomunikasi, kurang responsif, Mendukung. ya kita sepakati, kita bantu. Misalnya Pak Theo punya, kita semua sama-sama ke bawah. Pasil juga ke bawah, Pak Patris, Kak Gep punya, kita semua kakak ke tinggal bawah. kita sepakat saja. Macam Pak Theo punya dia macam contoh dia di tanggal 27 hari Rabu. Berarti kami yang dekat-dekat sini bisa merapat ke bawah. Jangan rabu orang pilkada. Tidak, misalnya. Manis. Pasil punya mau 29 juga siap gas Pobokol di atas dekat nih. Yang penting jangan lupa. Baik, nanti kita makan ubi di atas. Yang jangan ubi habis jangan lupa. Tua. Uang saku. Baik, kakak, ada pertanyaan yang lain kan? Kakak Dodi tadi angkat tangan tuh. Ya, halo Di. Tadi saya tanya tadi. Oh, Tanya ulang tuh tadi. Tidak, kalau Lucu begini kali nih tadi. mungkin apa kita satu kali kita duduk sama-sama tuh Kak. Begini saja kakak, maksudnya saya mau tanya bilang, ini kan kita kan masih awam nih, apa lebih bagus kita ini ada libur 1 hari tanggal 27 itu kan pemilu, jadi alangkah baiknya setelah pemilu kita nongkrong bersama jo, jangan urus mau hitung suara kita urus duduk jo, kita lihat kita punya Ya, RTL mulai kita gitu, rencanakan. apa yang kita apa tindak lanjuti supaya ada yang salah kita saling membantu toh kakak, begitu saja. Sepakat. Cari Tapi waktu harus- kosong, free semua. tanggal 30 itu sudah upload tuh kakak-kakak sekalian. Ya itu Cari toh waktu mungkin yang free saja. Senin hari guru kata mah. Ya tuh tuh setelah hari guru, guru hari tuh. Tidak mungkin kita sampai sore Kak. Jo hari Kami- guru kami kita apa makan-makan di hari atas, guru hari Le, korpri anak-anak le. Duduk di Pasir Putih Mingar tuh. Kami nih tanggal 28 sudah mulai ujian kakak. Ya, Kami juga 28 ujian. 28 Kita Desember. semua. 28 ini hari Kamis nih. Hari Kami Kamis. sudah mulai ujian apa? Semester. Pakai aplikasi semua jadi CBT semua nih. Oh bos CBT. Nah, makanya mau buru video nih. Mereka saja lah. Nanti Ini kagetan kan alamat. bisa bantu. Lomba-lomba nih. Saya pikir kakak Pato saja bantu saya dulu. Nah, bisa saja. Baik, coba kakak-kakak bisa lihat ini kah? Bisa lihat kan? Yang saya, ya ini RTL nih ya. Bisa dilihat kan kakak-kakak? Bisa Kakak. Ya. Bisa. Jadi yang ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini kan ini ketika saya kan dia punya slide-nya kan beda. Jadi latar belakangnya kakak-kakak ini latar belakangnya. Ini choice voice dia kan ada baris choice voice ya. Ada kepemilikan peserta didik, ada pemanfaatan aset di dalamnya yang tadi seperti tadi. Terus tujuannya. Ya. Ada beberapa tujuan ini, ada 5 tujuan. Nah, kakak-kakak ingat bahwa 5 tujuan ini harus dibawa sampai ke sini. Ya, sehingga ada 5 capaian, 5 langkah, 5 peran. Jangan sampai tujuannya 4, capaiannya 5. Atau jangan sampai tujuannya lebih, capaiannya cuma 3. Jadi ini harus berkesinambungan kakak-kakak. Jadi yang pertama coba kita baca, mengembangkan keterampilan spesifik sepak bola dan meningkatkan kebugaran peserta didik. Nah, capaiannya kakak-kakak. Capaiannya pemahaman peserta didik tentang permainan futsal. Langkah-langkahnya pembahasan dalam technical meeting. Nah, perannya peserta didik menjadi panitia, peserta, dan pelatih. Begitupun yang ini. Jadi mereka tuh saling
Berkaitan. keterkaitan. Berkesinambungan. Kesinambungan. Yang terakhirnya menebalkan karakter, gotong royong. Nah, capaian juga harus dibawa juga, harus ada itu. Jadi ada kepemimpinan muridnya ada, peran menjadi gotong royong kan di perannya kan sebagai ini, bisa menjadi Panitia, pelatih, jadi pelatih, manajer. Nanti kan ada gotong royongnya ketika jadi panitia. Ya, Bisa dipahami kakak-kakak? Bisa kakak. sangat bisa tuh. Oke. Bisa Yang kakak. berikut struktur programnya kakak-kakak. Jadi ini struktur program SEM, ya nama program SEM, kegiatan kokurikuler, peserta didik yang terlibat 7 sampai kelas 9, waktu kegiatan dilakukan di akhir semester. Nah karena kami ini kan buat waktu di bulan Juli Agustus kemarin sehingga bisa dilakukan di bulan Desember ini. Penanggung jawab kepala sekolah, fasilitator guru PJOK. Jadi yang memfasilitasi semua kegiatan itu guru PJOK. Lokomotor artinya guru-guru yang mendukung kegiatan. Ya. Ada guru praktek. Karena di sekolah saya kan ada guru waktu itu ada guru mapel PJOK yang lain. Terlibatkan guru TIK dan juga guru ini hanya guru TIK saja ya, tidak ada guru mahasiswanya. Mitra, ada wali kelas, peserta didik, komite orang tua, pemerintah desa, UKS dan juga jurnalis. Terus yang berikut pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Ada aset manusia, aset fisik. Ini kan berbicara soal aset nih kakak-kakak. Ini pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Terus waktu kegiatan, pengelolaan musim. Jadi ini kan SEM. Jadi kita harus mengikuti tahapan di dalam SEM itu ada pengelolaan musim, persiapan, ya latihan, penyiapan, latihan dan kompetensi. Tanggal 20 sampai 30 November. Ya, persiapan pertandingan 2 sampai 7 Desember. Puncak pertandingan tanggal 9 sampai 13 Desember. Festival akhir tanggal 13 dan evaluasi tanggal 14. Rencana evaluasi. Nah ini, ada 7 tahapan yang dalam SEM. Pelajaran PJOK antara lain pengelolaan musim itu untuk evaluasi. Peserta didik bersama guru merefleksikan semua tahapan mulai dari persiapan sampai kepada puncak. Tujuan, umpan balik, refleksi guru, pengembangan, alat pengumpulan data melalui observasi guru. Peserta didik, wawancara, refleksi guru dan peserta didik. Nah. Kemungkinan tantangan, manajemen waktu ya, karena waktunya tidak sesuai dengan kita rencanakan, mungkin dia akan bergeser, maju atau mundur. Terus manajemen tim misalnya ada perbedaan pendapat di dalamnya, terus keterlibatan komunitas ini juga termasuk dalam tantangan kakak-kakak. Solusinya apa? Ada solusinya di sini ya. Kakak-kakak langsung menawarkan solusinya. Nah, selesai kakak-kakak. Itu saja sebenarnya. Kakak kembali 2 slide ke belakang tuh kakak. Oke kakak itu tuh. Di alat pengumpulan data melalui observasi guru dan peserta didik itu tadi macam kakak bilang testimoni di terakhir tuh kan? Atau foto yang pas kita lakukan wawancara ada fotonya tuh? Bukan. Ini kan yang kakak-kakak tampilkan untuk ditayangkan di kakak-kakak. Nanti kakak-kakak membuat alat pengumpul data itu kan melalui penilaian otentik itu kan. Nah ini kan kakak-kakak ini kan rencana kegiatan untuk pengumpul data ini kan melalui observasi guru atau siswa tuh kan. Yang kita gunakan di kegiatan bukan ditampilkan di guru-guru nanti. Bisa dipahami kan? Oke kak, bisa. Ini kan tahap perencanaan tuh kakak. Ya, tahap perencanaan. Jadi untuk mengumpulkan anak-anak punya nilai itu menggunakan ini. Ya. Oke, mengerti kakak. Mengerti ya? Oke. Ada pertanyaan kakak-kakak? Sampai di sini bisa ya? Kakak-kakak ini banyak referensi di TikTok, banyak referensi di Google, di YouTube banyak referensi. Silakan kakak-kakak memilih yang mana untuk mengikuti. Kalian targetnya kan kemarin tidak penelitian gerak itu luar biasa. Kaget leh. Ada yang juara. Biasa juga foto. Jovan. Ay, Kateo nih dahi kerut nih pikir apa sih? Ini susah sekali kan? Kakak Yos.
Halo, Pak Paul, kemana? Halo kakak. Siap. Iya, saya mau tanya bilang apa punya RTL yang sudah upload itu tuh kalau kayaknya terlalu dan poster-poster itu agak rumit juga sih, bukan tidak rumit juga tapi kayaknya tidak menantang bagi saya. Lebih bagus saya buat lain saja baru saya upload yang apa atau bagaimana kakak? Lanjut saja yang itu. Boleh. Tapi saya sudah Pak punya kemarin apa? Pak Paul punya? tentang pola hidup sehat tuh kakak. Dan membuat poster-poster video tentang pola hidup sehat itu kakak. Boleh, punya kakak kan kebugaran. Coba kakak buat kebugaran untuk tahu ini tes TOT yang anak-anak tes TOT itu kebugaran tuh yang pakai musik itu kan, lari, lari, mengerti nih? Yang tes TOT itu kan, untuk tes kebugaran tuh kakak Paul. Oh iya kakak. Ini namanya. Antropometri itu kan, ukuran antropometri tes TOT. tuh. Itu ada dia punya alatnya kakak atau? Ada musiknya, bukan pakai alat lagi, dia pakai musik. Oh pakai musik. Ada di jadi- YouTube kakak Dodi, ada. Coba Pak, kakak Paul rancang pakai TOT itu. Kemarin Jovan punya tentang apa? Oke, baik Kebugaran kakak. jasmani. Pola hidup sehat. Pola hidup sehat kah kebugaran jasmani? Pola hidup sehat yang di dalam juga ada kebugaran jasmani tuh. Kalau tidak aku buat macam video yang permainan tuh kebugaran jasmani tuh. Nah itu tuh rasa lagi ada apa? Pakai itu saya tuh buat Ya. kegiatannya pakai yang macam sapunya tuh. Itu Nah, lebih ada baik. dua. Ada dua guru, sapunya satu yang tadi engkau omong tuh, satu yang kemarin, makanya saya ada pilih bingung-bingung yang lebih bagus yang mana, lebih menantangnya itu yang Pakai langkah macam sapunya tuh jadi kita buat dengan gawang aman, dengan hula hoop tuh jadi ke sana mereka sit up habis pindahkan cincin gelang kecil itu lompat di gawang ke sana pindah hula hoop di dalam macam sapu video tuh. Buat begitu Baik. kebugaran jasmani. Kakak sekalian, Lebih menantang tuh. Oke, siap. Kita sudah sampai di akhir sesi. Semoga kakak-kakak dengan teman kita ini kakak-kakak dapat merefleksikan kembali pembelajaran modul 3 serta memahami penugasan rencana tindak lanjut. Jadi saya ingatkan kembali lagi kakak-kakak yang tugas-tugas yang belum dikerjakan, tolong kakak-kakak diselesaikan karena ini makin sana ada tugas lagi nanti kakak-kakak ini bisa puyeng sendirinya ya. Jadi boleh sekali lagi saya mohon kakak-kakak boleh mengumpulkan tugas yang sebelum-sebelumnya belum mengerjakan supaya agak ringan kakak-kakak untuk tugas-tugas yang lainnya. Baik, kakak sekalian, sudah sampai di penutup. Ada pantun, kalau ada ladang yang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Burung darah, burung cendrawasih, bisa dicari dulu di Papua. Jauh sekali kakak. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Papua memang. Baik. Mantap. Oke, kakak-kakak sekalian, nanti kakak-kakak lanjutkan dengan perencanaan RTL-nya. Kita sampai sudah di penghujung. Saya mengucapkan terima kasih kakak-kakak untuk segala antusias, diskusi, keaktifannya kakak-kakak. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan dalam diskusi kita ini, ada sikap saya yang kurang baik, ada senyum saya yang tidak menyenangkan, saya mohon maaf. Kiranya kakak-kakak kita sudah di penghujung ya, mau mengakhiri kegiatan ini sudah. Semoga semangat tetap sama seperti yang digelolakan oleh Kakak Theo. Salam PJOK, jaya. Baik kakak-kakak, kita sebelum kita doa kita foto bersama dulu. Saya mohon kakak-kakak boleh on cam. Ada yang sudah meninggalkan kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh masih ada semua. Oh kakak Regina yang sudah keluar ya. Oke, on cam semuanya kakak-kakak, saya akan mengambil gambarnya dari sini. Oke. Kaget. 1. Kak Rahman ini orangnya di mana ini? HP-nya di mana ini? Mukanya tidak nampak ini. Kak Rahman. Oke. Muka muncul Kak Guru, kita foto nih. Salam PJOK. Panggil saya bermuka tidak muncul. Jaya. Jaya.
Salam PJOK. Jaya, jaya, jaya. Oke. Baik kakak-kakak sekalian. Simon berkata. Saya akhiri dengan doa. Marilah kita berdoa menurut ada kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik kakak-kakak, izin saya stop rekaman. Kita mungkin ada hal yang belum jelas. Kita diskusi di luar rekaman ini. Oke.